Shalom, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Allah. Bersyukur pada hari ini kita sudah bangun dari istirahat dan akan bersiap beraktivitas. Bersyukur pada pagi ini kita juga berjumpa lagi dalam sarapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru anugerah Tuhan, untuk berkat kesehatan, kesejahteraan dan pemeliharaan daripada Allah. Kami bersyukur kami boleh menikmati berkat anugerah Tuhan dalam persekutuan pagi sebelum kami beraktivitas. Kami mohon kasih kemurahan-Mu memberkati kami, hikmat bijaksana, untuk kami boleh memahami isi hati Tuhan melalui firman yang Engkau sampaikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar mengenai sebuah perencanaan bahwa Allah ada di atas segala rencana kita. Kita belajar dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Bapak dan Ibu, ada pepatah, manusia hanya bisa berencana, selebihnya kehendak Allah, gitu ya. Benarkah demikian? Lalu buat apa kita berencana? Apakah kita sebagai umat Kristen boleh berencana? Lalu bagaimanakah perencanaan sebaiknya dilakukan? Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam ilmu manajemen ada istilah POAC atau POAC ya, planning, P-nya, O-nya organizing atau mengorganisasi, mengatur, A-nya actuating, dieksekusi, dilaksanakan, C-nya controlling. Nah, P-nya tadi planning itu merencanakan. Pada teori POAC tadi, planning itu yang paling pertama. Perencanaan yang dilakukan itu harus jitu. Jadi untuk menjalankan bisnis atau melaksanakan suatu hajat yang besar, kegiatan besar, itu diperlukan perencanaan yang jitu. Semakin baik direncanakan, semakin jelas arah tujuan yang mau dicapai, jelas parameter kinerjanya. Artinya mana yang tercapai, mana tidak, indikatornya apa, itu jelas. Semakin selaras dengan sasaran yang dituju. Jadi kalau perencanaan yang baik itu hasilnya pasti baik, atau ada indikator paling tidak apakah itu sesuai atau tidak dengan perencanaannya. Kalau gagal merencanakan, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Ada istilah yang seperti itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pada ayat 13 berbicara tentang perencanaan, tentang planning. Perencanaan itu baik karena perencanaan akan membuat hidup ini terorganisir, tidak serampangan, tertata gitu ya. Ada yang tolok ukur yang dijadikan landasan untuk apa yang dilakukan gitu. Perencanaan itu baik. Pada ayat 14 seolah-olah mengontradiksi upaya-upaya perencanaan yang dilakukan manusia. Pada ayat 14 ya disampaikan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu?
Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, pada ayat 14 ini seolah-olah lalu buat apa merencanakan sesuatu? Manusia itu tidak mengerti apa yang akan terjadi di depannya. Dan kehidupan manusia ini fana, sekejap saja. Buat apa repot-repot merencanakan? Jalani saja. Seolah-olah ayat 14 demikian. Tapi ternyata maksudnya adalah bukan percuma merencanakan atau tidak boleh merencanakan. Pada ayat 15 kita diajarkan bagaimana caranya berencana. Nah, bagaimana caranya? Ayat 15 disampaikan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Artinya kan boleh merencanakan ini itu, tapi harusnya jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi boleh merencanakan, tapi harus melibatkan Allah. Bagaimana caranya berencana? Yaitu dengan melibatkan Allah. Ayat 15 mengajarkan kita untuk mengutamakan Allah terlebih dahulu sebelum berencana, berserah kepada Allah. Artinya, bila yang sudah direncanakan itu terlaksana dengan baik, kita bersyukur Tuhan menolong dan memimpin. Kalau yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, maka juga tak perlu putus asa, karena di sana ada campur tangan Allah. Ingat, jika Tuhan menghendaki. Artinya kalau tidak terlaksana, Tuhan di atas itu semuanya. Ayat 16 mengajarkan kepada kita untuk tidak bermegah atas segala perencanaan dan penataan yang sudah kita lakukan, atas segala sesuatu yang sudah berjalan sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Ya karena di atas itu semua, di atas yang sudah kita tata dan rencanakan, ada Allah yang berkuasa bertahta. Di lain sisi pada ayat 17 kita diajak kembali melihat bahwa tidak salah kita berencana, tapi kita tahu merencanakan dan melaksanakan yang baik dan melibatkan Allah dalam setiap rencana dan tindakan kita, itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kesimpulannya bukan lagi manusia hanya bisa berencana selebihnya kehendak Allah, bukan ya, tetap atas rencana kita semuanya itu Allah berkuasa bertahta di atas rencana kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan. Sungguh kami boleh disadarkan kembali bahwa secara manusia kami harus merencanakan sesuatu dengan baik, tapi kami juga diingatkan bahwa atas kefanaan kami, atas ketidaktahuan kami, keterbatasan kami juga harus melibatkan Allah dalam setiap rencana kehidupan kami. Kami bersyukur kami juga boleh melihat dalam kehidupan bergereja kami diajarkan untuk merencanakan banyak hal, merancangkan hal yang baik dan melibatkan Allah dalam kehidupan bergereja dan rencana-rencana kami. Demikian pula kami mau belajar, Tuhan menolong kami untuk kami boleh senantiasa melibatkan Allah dalam setiap hal yang kami rencanakan, yang kami rancangkan. Dengan demikian kami boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Kami menyerahkan setiap orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu maupun tidak, dalam lingkungan gereja maupun dalam lembaga dan institusi yang lain. Kiranya Tuhan menjamah dan memberkati pelayanan yang diberikan, sungguh menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan banyak orang, jiwa-jiwa yang diselamatkan, mendapat kelepasan dan mendapat berkat limpah dari Allah. Doa ini adalah persekutuan kami dengan Engkau yang mengawali hari ini. Marilah Tuhan Kau mendengar dan menjawab doa kami seturut kehendak-Mu. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, selamat
beraktivitas di hari baru, merencanakan sesuatu dan menyerahkan kepada Allah, melibatkan Allah di atas segala rencana kita. Shalom.